kita misalnya kerja untuk Presiden Republik Indonesia gitu. Iya. Walaupun kerjaannya bosan, misalnya apa kita jadi juru masaknya atau yang nyiapin apa namanya misalnya teks khotbah lagi. Teks pidato. Teks pidato. Teks pidato ya. Sama. Iya, oke. Teks pidato gitu misalnya. Bosan kan, tapi kan kita ada kebanggaan tersendiri gitu karena kita bekerja untuk orang nomor 1 di Indonesia gitu. Nah, begitu pula apalagi Tuhan kita gitu ya. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita kerja, apalagi kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan kasih kita talenta, kasih kita kemampuan, itu bisa jadi motivasi kita buat semangat lagi untuk ngerjain hal yang udah Tuhan titipin sama kita. Hai Youters, apa kabarnya? Welcome to Youth Chit Chat. Boleh dong kasih tepuk tangannya. Di episode yang ketiga kali ini kita akan bahas-bahas yang seru-seru pastinya, bahas yang anak muda banget karena anak muda kan sangat fashionable. Jadi kita hari ini mau bahas sedikit nih gimana caranya ngembangin kemampuan diri nih biar mungkin bisa lebih berkembang dan bisa menghasilkan karena kan anak muda sekarang cuan. Waduh. Dan kali ini kita udah spesial banget nih, kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Kita import dari kota Bogor nih. Mungkin kalau teman-teman youters sering ibadah youth pasti gak asing lah sama muka satu ini. Kadang suka ada di sisi musik, kadang suka ada di sisi depan, kadang ada di sisi belakang, di mana-mana pokoknya. Waduh. Langsung aja kita kasih tepuk tangan untuk Ko Excel Benaya. Halo Kok. Halo Joy, Halo. Gila seru banget. Gila. Keren banget Youth Shalom bikin Inovasi konten kayak nih. iya keren Inovasi. banget. Di zaman gua gak ada kayak gini-gini. Gak ada nih. Sekarang nih keren banget. Karena passionnya sekarang lagi kayak gini. Bener. Kok. Lagi pengen ngebangin passionnya. Jadi yang suka public speaking kayak gue mungkin lagi sering-seringnya nih bikin podcast. Atau Iya bener. kalau sekarang apa sih live stream ya sekarang lagi zaman-zamannya. Live stream. Live stream di Iya. YouTube kayak gitu Oh kan. yang 24 jam gitu ya? Yes. Waduh itu. Itu kan Gua nggak ngerti banyaknya kan yang main game. yang ini. Iya. Mungkin teman-teman youth gitu yang punya ide-ide kreatif cobain aja. Betul. Harusnya. Langsung Nih. kontak Kojoy. Salah ya? Bukan ya? Beda Bukan divisi dong. ya Bang ya? Oh iya Beda maaf. divisi Main dong. tunjuk-tunjuk aja. Iya, Oke. Oke, kayaknya mungkin teman-teman youth juga ada yang belum kenal sebenarnya. Kalau Excel ini kenapa kita undang tuh bakatnya sebenarnya apa sih, passionnya apa. Jadi kalau mungkin teman-teman youth sering lihat kok Excel ini kan sebenarnya kita bilangnya apa ya, musisi kali ya. Waduh, musisi. berat banget. Pressure nih. Dari alat musik yang ada di dunia ini total udah berapa kok yang Ntar ya gue hitung dulu ya. waduh. Satu sih Satu sebenarnya. Satu sih sebenarnya. satu. Gimik ya. Jadi fokusnya sebenarnya Koko kalau jadi musisi itu main musiknya, alat musiknya apa tuh? Puji Tuhan sebenarnya gue pernah belajar gitar. Oke. Jadi paling pertama sebenarnya les piano, terus sempat pindah les dulu ke piano. gitar. Tapi sekarang sih memang utamanya main piano atau keyboard sebenarnya. Main piano atau keyboard. Gitu, Dari betul. umur berapa kok kalau boleh tahu? Nah, Pertama kali nyentuh musik. Kalau boleh diceritain. jadi gini, ini menarik sih sebenarnya. Ya, gue bilang gue bisa ada sampai sekarang ya karena Tuhan benar-benar yang tuntun gue lah gitu. Jadi musik ini sebenarnya awalnya bukan hobi gue guys gitu. Kalau ditanya main musik dari kapan, jawabannya dari kecil, dari TK gue udah main musik karena ya ngerti lah ya orang tua kita kan pengen anaknya bisa gambar. Itu dia kan. Ngerti kan maksudnya kan? Di lesin ini, les kumon. Les kumon bener, boleh nyebut merek ya kumon ya. Les matematika itu maksudnya, les bahasa Inggris. Salah satunya les musik gitu. Jadilah dilesin dari TK gitu. Jadi pulang sekolah hari Senin les gambar, hari Selasa les apa, Rabu apa, dan Jumat misalnya musik gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau main musik, main piano itu sendiri, gue pertama kan les piano kan. Itu udah dari TK gitu. Cuman karena berawal dari disuruh sama orang tua, jadi ya bukan hobi gitu. Malah jadi dulu pernah sampai kayak malas latihan, malas les, uring-uringan gitu ya. Oh, karena ini bukan dari keinginan dari diri sendiri gitu. Betul. Nah, tapi gue percaya ya memang ada blessing in disguise-nya lah gitu. Jadi gue walaupun dipaksa saat itu gitu. Nah, gue baru menemukan musik sebagai hobi itu waktu kalau nggak salah SMP deh. SMP. Karena saat itu kan kalau waktu dari kecil gue belajar main musik piano ya sendiri aja mainnya gitu kan. Begitu masuk SMP tuh gue ketemu sama
teman-teman lain yang bisa main drum, bisa main gitar, jadilah sebuah band gitu. Nah ternyata hobinya itu main musiknya ngeband ternyata dulu tuh gitu. Jadi mungkin dari SMP, SMA lah gitu. Berarti start musik tuh dari TK. Ingat gak lagu pertama? Waduh, lagu pertama apa ya? yang diajarin? Kayaknya sih kalau TK Twinkle Twinkle Little Twinkle, Star Twinkle. tuh ya kayaknya ya, tapi gak tahu sih Twinkle. lupa lagi gue. Sebenarnya kok kalau gue boleh tanya nih kan, Iya, gue sebenarnya sama Koexel kenalnya sih udah lama ya dari gue SD kayaknya kita udah kenal. Gue pertama kali lihat Koexel kan pelayanan dulu di sekolah minggu waktu itu main keyboard. Oh iya benar. Nah itu sebenarnya pelayanan dulu di sekolah minggu apa band yang tadi dibilang tuh pas SMP? Terima kasih sudah mengingatkan, bener juga ya. SD tuh pelayanan bareng Ko Ezra dulu ada drummer, sampai sekarang masih pelayanan bareng. Tuh. Nah itu mungkin salah satu yang bikin gue makin enjoy buat belajar musik kali ya, karena di sekolah minggu tuh apa namanya, gue ketemu sama si Ezra ini gitu, dia bisa main drum dan ya karena pada saat itu difasilitasi oleh komisi sekolah minggu ada alat musik drum, ada keyboard gitu ya. Dan ada satu guru sekolah minggu juga yang ngebimbing kita gitu. Jadi akhirnya terbentuklah hobinya kayaknya di situ deh. Jadi mungkin sebelum yang SMP yang tadi aku cerita, mungkin itu juga lahir benih-benih bukan benih apa, lahir hobi-hobinya itu dari zaman SD itu waktu ketemu si Ezra itu gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya Koexel kan dulu sebenarnya sempat di Bogor dulu. Berarti awal pelayanan musik itu justru pas di Bandung, apa di Bogor sempat? Nah, bukan. Jadi gue gede tuh sebenarnya di Surabaya. Gue lahir aja, numpang lahir di Bogor tuh. Cuma setahun gue di Bogor. Gue 9 tahun di Surabaya. Nah dulu memang di Surabaya pernah Joy pelayanan sekolah minggu. Tapi saat itu main gitar. Dan benar-benar seadanya. Jadi gue main gitar. Ada lagi guru sekolah minggu yang main gitar di sebelah gue. Jadi gue cuma ngikutin aja gitu. Karena si guru sekolah minggu itu tahu gue bisa main gitar. Kan udah main-main gitu kata dia. Nah sebenarnya kan tadi ada satu poin yang menarik kan. Koexel bilang baru kayaknya gue passionnya musik deh pas SMP karena ketemu teman-teman. Tapi waktu itu apa bisa dibilang semangatnya kenapa akhirnya boleh deh gue pelayanan musik deh, nggak apa-apa deh. Padahal kan saat itu kan belum kayak kayaknya gue passionnya emang band deh. Iya. Apa tuh? Apa ya? Mungkin saat itu didorong juga sama orang tua dan tadi guru sekolah minggu tahu gue bisa main musik kan. Mungkin ngelihat dulu kan si papa, si mama juga pelayanannya di bidang musik. Si mama nyanyi, papa main musik gitu kan. Mungkin guru sekolah minggu tahu bahwa gue dilesin piano lah gitu mungkin ya. Jadi akhirnya disuruh main musik gitu awalnya. Awalnya sih berangkat dari situ gitu, tapi seiring dengan berjalannya waktu ya menemukan bahwa ternyata ini talenta yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan gitu. Jadi kenapa nggak kita kembangin lah gitu. Begitu. Berarti kalau di total pelayanan musik, pelayanan ya, bukan ngeband. Ya. Udah berapa tahun berarti sampai sekarang? 10 tahun udah ada lebih. Kayaknya ada, tapi memang kalau di kebaktian yang umum gitu mungkin masih di bawah 10 tahun kayaknya Joy. Oke. Nah, ngomong-ngomongin soal musisi nih, mungkin ya kan, ini kan di-uploadnya ntar di YouTube ya kan kok. Oke. Jenjangnya banyak nih, mungkin ada anak-anak penabur lain juga mungkin kalau lihat harusnya kenal nih muka-muka ini nih, sering ada di event-event penabur atau event-event Sweet 17. Jadi selain bergerak di musisinya di bidang pelayanan kan, gue juga tahu Koko punya musik entertainment. Bisa diceritain dikit gak kok awalnya gimana musik entertainment? Nah ini juga jadi salah satu faktor yang bikin gue akhirnya memfokuskan diri di bidang industri musik ini gitu. Jadi ini tahun kelima aku membangun sebuah musik entertainment. Musik entertainment tuh apa sih? Musik entertainment tuh kita jadi home bandnya sebuah acara lah gitu, kurang lebih bisa jadi acara Sweet 17, bisa jadi acara wedding atau misalnya kayak corporate gathering gitu. Nah pertama kali mulai itu anehnya di masa COVID gitu. Jadi memang ya ini rencana Tuhan sih, aku bisa bilang. BTW nama musik entertainmentnya The Blues Music Entertainment. Oh iya, ini ntar editor boleh promosi ya. Ini teman-teman nih, ini kan jenjangnya anak SMA, SMP nih yang mau Sweet 17-an ya kan. Sekolahnya mau mengundang band, boleh loh diundang. Ini udah prestasinya udah manggung di mana aja nih. Iya, banyaknya kita di acara-acara kayak Sweet 17, wedding dan corporate gathering gitu. Memang ini awalnya kalau boleh cerita dikit,
Sebenarnya dari band SMP yang aku bilang tadi. Oh yang pas tadi, kayaknya emang minat gua Nah, di itu band dia itu. bener. Awalnya mulainya dari band SMP itu Heeh. kan. Kita pelayanan kebaktian dulu ada kebaktian wisuda angkatan atas, kita main musik waktu itu. Udah gitu Oh, masuk SMA, heeh, ekskul musik lagi gitu. Nah, ini baru mulai berubah menjadi penghasilan atau profesional heeh. itu waktu di masa Covid gitu. Oke. Jadi di saat itu kan gue baru masuk kuliah kan di Heeh. masa Covid itu. Karena online jadi Mhm. nggak begitu sibuk lah, nggak kayak zaman dulu waktu masih setiap hari ke kampus. Kita kan jadi punya Kesibukan iya, masing-masing. lebih punya banyak waktu juga untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Heeh, bener. Saat itu kan, wih ngapain ya yang bisa menghasilkan gitu. Akhirnya beberapa member dari si The Blues ini Heeh, yang masih tinggal di kota Bandung, karena ada beberapa yang kuliah keluar kota, ada beberapa yang heeh, kuliah keluar negeri. eee Ya awalnya ngidein, kenapa nggak kita seriusin aja ya, kan udah ada contohnya dari heeh, yang senior-senior kita yang udah lebih dulu terjun ke industri ini gitu. heeh. Akhirnya ya masuklah event pertama, ternyata belajar-belajar, kayak gini seru ya. Lama-lama ya jadi puji Tuhan, Tuhan buka jalan, datengin Mhm. klien-klien gitu. Jadi akhirnya lanjut sampai sekarang ikutan pameran lah atau apa gitu. Mhm. Wow. Berarti itu friendship-nya juga berarti dari SMP ya itu Betul, 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 teman-temannya betul. ya? Tapi memang uniknya adalah Mhm. kita tuh bukan satu geng main gitu sebenarnya. Tapi Eee, tapi satu hobi. iya bener, kita dipersatukan oleh musik. Nah itu dia. Wah Nah, keren banget tadi barusan ya. Dipersatukan oleh musik. Wih, gila. Coba. tapi kan kok berarti kan main musik, udah lama nih ya. Dan Iya. tadi kan Koko baru bilang sadar nih kayak, gua mah emang hobinya atau passion-nya gue di musik tuh SMP. Tapi pernah gak sih dari SMP, rentang waktu SMP sampai sekarang tuh kayak, jenuh main Waduh, musik terus nih. Atau pernah kayak, apa gue cari passion yang lain ya sebenarnya? ini pertanyaan yang sangat culture ya. Weis. Culture banget tuh ya, Iya, culture. bener sih Joy. Jadi gini, memang Heeh, trikinya begitu hobi ini jadi sebuah penghasilan gitu ya. heeh, Kan tadinya kalau hobi ya kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu ya. yes, Walaupun sebenarnya hobi itu kan bisa jadi talenta yang Tuhan kasih. heeh, Sebenarnya secara firman Tuhan, heeh, Tuhan mengajarkan kita untuk mengusahakan talenta yang udah Dia kasih gitu sama kita kan. yes, Tapi ini kalau kita ngomongin dari hobi switching ke ke heeh, profesional tuh, begitu switch jadi profesional tuh kan, kalau hobi bosan ya udah kita berhenti dulu, break dulu. iya, Tapi kalau jadi kerjaan kan nggak bisa, kita bertanggung jawab ke klien kita gitu, betul bener nggak? betul betul. Jadi kalau ditanya pernah jenuh, pernah banget gitu, pernah banget. Oke. Enggak, salah satu ngatasin kalau jenuhnya biasanya ngapain? Nah gini, semakin aku belajar gitu ya, Mhm, makin ke sini aku mengenal heeh, Tuhan gitu, maksudnya aku belajar bahwa eee, setiap hal yang kita kerjain itu sebetulnya adalah pelayanan. Pelayanan mmm, kita, atau pertanggungjawaban yang kita mhm, kasih ke Tuhan yang udah menyelamatkan kita gitu. Jadi, kalau kita melayani Tuhan gitu ya, kita kan nggak mungkin kasih setengah-setengah gitu. betul, Walaupun pekerjaan itu bosan gitu ya, setiap yes, repetitif gitu, setiap minggu repetitif kita setiap kerjain yang minggu, sama gitu. Tapi kalau mhm, kalau kita tahu untuk apa kita melakukan ini, yang adalah untuk melayani Tuhan gitu, itu betul, bisa jadi satu motivasi. Kita misalnya kerja untuk Presiden Republik Indonesia gitu. iya, Walaupun kerjaannya bosan, misalnya kita jadi juru masaknya atau yang nyiapin misalnya khotbah lagi, teks pidato, teks pidato teks pidato ya, sama teks sama pidato, sama, ya oke, ya, teks pidato gitu misalnya, iya, bosan kan, tapi kan heeh, kita ada kebanggaan tersendiri gitu karena kita betul, bekerja untuk orang nomor satu di Indonesia gitu. Nah begitu pula apalagi Tuhan kita gitu ya, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita kerja, apalagi kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan kasih kita talenta, mhm, kasih kita kemampuan, itu bisa jadi motivasi kita buat semangat lagi untuk ngerjain hal yang udah Tuhan titipin wow, sama kita gitu. Jadi mindsetnya yes, jangan cuman tadi bilang di awal cuan 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 gitu. Nah, tapi yang lebih penting di atas itu, kita orang Kristen bekerja itu bukan cuman tentang cuan guys gitu. Tapi kita wih, memenuhi panggilan kita gitu untuk berdampak buat orang lain. Cuan ngikutin aja gitu boleh yang nih penting. klip-klip TikTok nih, boleh Yoi, nih yoi. dipotong nih boleh nih ini Aduh takut banget gua part-part terus salah ini. ngomong. Tapi, gimana kok? Hmm. Maksudnya
kalau Koko ngeliat sendiri dari passion Koko yang sekarang di Ya. musik entertainment ini, Mm. kedepannya gimana kok? Apakah ada yang pengen dikembangin lagi proyeknya atau gimana? Atau sebenarnya ya udahlah kayaknya musik entertainment mah going with the flow aja lah, kita ikutin aja. Gini, kalau gue lebih tipe yang percaya bahwa Heeh. sesuai firman Tuhan ya tentunya, Iya. bahwa eh semua yang kita punya di hidup ini tuh milik Heeh. Tuhan sebenarnya gitu. Betul. Jadi manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menetapkan gitu kan. Jadi Yes, betul. gue ada di fase dimana gue masih amazed aja sama apa yang Tuhan buat di hidup gue gitu, dari hobi gue gitu. Oh ternyata Tuhan bukain jalan ke sini gitu ya. Jadi sekarang sih gue lebih ke menyerahkan ke Tuhan gitu. Jadi gue lebih ke Tuhan, apa yang mau Tuhan buat gitu melalui musik entertainment yang udah gue bangun gitu. Jadi gue sering juga berdoa sama Tuhan untuk bertanya Tuhan punya rencana apa gitu. Tapi mungkin jawaban Tuhan bisa jadi merupakan inspirasi ke gue gitu ya. Oh misalnya ikutan ini, ikutan itu. Nah kayak kemarin gue memang baru ikutan pameran wedding gitu. Ini yang ketiga sih sebenarnya gitu. Tapi maksud gue percaya oh ternyata ada, kalau kita ngobrol lebih lanjut ya, karena ini waktu terbatas juga gitu. Iya, durasinya harusnya 3 jam ini. Waduh jangan ketiduran lagi ntar ya. Ya itu ketika gue ikut, gue baru menyadari oh ternyata Tuhan yang pimpin gitu, Tuhan yang atur. Jadi kita memang boleh merencanakan segala sesuatu, tapi make sure kita ya kembali menyerahkannya kepada Tuhan gitu. Betul. Ini pas banget sih buat, biasanya kan kalau anak muda sekarang kan punya passion, punya apa, kadang-kadang suka kayak, duh sebenarnya ini passion yang bener Tuhan kasih gak sih? Okay. Emang jalannya gak sih? Gimana tuh? Ya, biar meyakini. Gini ya, mungkin gue juga masih belajar sebenarnya. Iya. Masih belajar untuk setiap hari mengenali apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup gue gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mau gue sharing gitu. Boleh. Jadi mungkin pertama-tama selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Maksudnya apa? Kita melakukan segala sesuatu mengasihi Tuhan, kita nggak ngerampok atau kita nggak curang, kita nggak nipu orang. Yes. Ya itu pekerjaan yang benar gitu maksudnya ya. Tapi kita juga mesti bijak gitu ya untuk melihat passion kita atau pekerjaan kita gitu. Kalau passion kita menyita waktu kita sehingga kita nggak punya waktu untuk bersekutu sama Tuhan. Nah itu harus jadi tanda tanya gitu. Yang Tuhan tuh Tuhan Yesus atau passion kita gitu. Jangan sampai kita terus-terusan mendedikasikan hidup kita buat passion gitu. Tapi kita lupa yang kasih passion itu Tuhan, yang mengarahkan itu Tuhan gitu. Jadi mungkin ya harus hati-hati sih di situnya gitu. Oke, benar. Nah, buat ada gak sih pesan buat, biasanya kan buat teman-teman juga yang mau punya passion cuman kadang-kadang suka rendah diri, kayak ini aduh passion gue sebenarnya bisa berarti gak sih kayak gini. Koko mungkin bisa kasih, karena kan Koko tadi sempat ada masanya Koko kayaknya emang passion gue bukan musik gitu kan. Koko baru nyadar itu di SMP gitu. Karena gue Gen Z gitu ya. Jadi gue pengen sharing juga buat teman-teman Gen Z yang lain. Hidup memang berat guys, beneran. Betul. Di masa ini kalau kita maksudnya perhatiin ekonomi lagi susah apa segala macam gitu. Mungkin kalian masih sekolah nggak ngerasain gitu ya. Tapi someday waktu kalian apply kuliah lah, nanti lulus apply kerja, kalian mungkin akan mulai diperhadapkan dengan situasi realistis atau idealis gitu. Maksudnya idealis tuh kita sesuai passion, realistis itu kita bekerja ya yang penting ada kerjaan dulu lah gitu. Nah tapi gue mau kasih tahu gitu bahwa yang paling penting adalah di masa seperti ini, bahkan di segala masa sih sebenarnya, mau kita lagi masa senang, masa susah, jangan pernah tinggalin relasi sama Tuhan gitu loh. Benar. Dan apapun yang Tuhan taruh di depan kita untuk kita kerjain, itu kerjain semaksimal mungkin untuk Tuhan gitu guys. Jadi jangan sampai ketika kita dapat opportunity yang membuat nama kita naik atau ya Tuhan mengangkat nama kita gitu ya, kita jadi attach sama si ketenaran itu gitu. Kita lupa bahwa Tuhan yang kasih gitu. Jadi percayalah bahwa firman Tuhan itu benar gitu, bahwa ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, Tuhan tuh yang pelihara hidup kita gitu. Jadi nggak usah pusingin, aduh nanti gue dapat kerja apa ya, lagi susah gini ekonomi apa segala macam. Tapi kalau aduh kerjaan gue nggak sesuai passion gue lah atau apa segala macam,
kerjain aja apa yang Tuhan titipkan di pelayanan di gereja, Yes, benar. hubungan kita dengan keluarga kita, Benar-benar. di sekolah kita, even sesimpel ngerjain PR gitu ya guys ya. Heeh. Kerjakanlah semaksimal mungkin gitu. Yes. Karena Karena semuanya iya, kembali lagi. bener. Jadi soal karakter lah gitu. Kita mesti punya karakter yang baik dulu. Kalau karakter kita teruji, kita setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan yang pasti buka jalan buat kita gitu. Yes. Entah itu sesuai passion kita atau enggak, nanti pasti Tuhan yang akan mengarahkan lah gitu. Yes, benar banget. Oke, boleh dong teman-teman kasih tepuk tangannya. Terima kasih Ko Excel atas sharingnya. Terima kasih juga. Kita jadi diingetin lagi bahwa ya tetap segalanya sih tetap Tuhan ya. Mau kita punya Iya. passion apa, mau kita udah dikasih passion sama Tuhan, kita harus ingat bahwa passion yang kita berikan, yang tadi Ko Excel udah ceritain semuanya dari Tuhan. Artinya Yes. segala sesuatu yang kita lakukan juga harus balik lagi kembali ke Betul, Tuhan. betul. Oke, gimana nih teman-teman? Seru Yud? banget, keren. Obrolannya pasti seru banget kan. Nah kalau seru boleh dong teman-teman nanti di like ya, Di mana tuh subscribe. IG-nya tuh? Di IG kita Youth Shalom Shalom.youth. Shalom.youth ya? Shalom.youth. Shalom.youth. Dan jangan lupa subscribe juga channel kita biar YouTube nanti YouTube-nya juga nanti. Iya. Biar nanti kan ini baru episode 3 kan, siapa tahu nanti ada episode lain. 270 targetnya. Yes, 270. Bercanda tim editorial marah-marah. Sutradara. Tenang ya. Sutradara. Oke. Tenang. Paling segitu aja sharing dari Ko Excel Benaya yang tadi bergerak di bidang musik. Nanti Gas. mungkin kita ketemu di next video. Dadah teman-teman. Bye. Bye. God bless you all. God bless you.